Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabarnya? Eh, Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat ya. Oke, kita lanjutkan ini. Sekarang ini hari ini untuk pertemuan yang ketiga ya teman-teman ya. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas itu mengenai model deskriptif manajemen strategik gitu loh. Jadi akan ngebahas mengenai prosesnya, proses daripada strategic management, itu kan seperti yang kemarin sudah sedikit banyak saya jelaskan. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengamati lingkungan, kemudian juga bagaimana kita bisa menggunakan analisis SWOT atau SWOT analisis, strength, weakness, opportunities, and threats, itu jadi untuk menganalisa lingkungan. Ya, kemudian juga beberapa poin-poin untuk yang analisa eksternal juga, kemudian formulasi strategi gitu. Oke. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan metode yang berbeda. Jadi akan saya share dulu link link YouTube-nya ini kepada teman-teman semuanya. Kalian bisa tonton videonya. Nanti baru setelah itu menjelang uh, sebelum mata kuliahnya berakhir, saya akan undang kalian untuk masuk ke Zoom. Ya, kita akan diskusi beberapa poin-poin terkait hal-hal yang penting. Dan juga kalau memang ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kita bisa tanyakan. Dan juga yang pasti adalah saya akan mengabsen teman-teman semuanya gitu ya. Jadi ini metode yang saya rubah gitu loh. Mungkin kalau yang di pertemuan sebelumnya atau di semester sebelumnya kalian saya kasih link YouTube-nya, kalian coba tonton sendiri, dan setelah itu saya absenin semua. Tapi kalau sekarang saya coba rubah jadi supaya lebih tetap ada interaksinya gitu loh. Oke, nggak berlama-lama, saya langsung aja share screen-nya untuk pertemuan ini. Oke, sebentar. Oke, ini ya. Ini saya. Oke, pertemuan ketiga, model descriptive strategic management. Ya, di 2 minggu yang lalu kan juga selama dua pertemuan terakhir kemarin saya sudah menjelaskan ya apa itu definisi strategic management, kemudian juga prosesnya gitu kan ya. Oke, ini kita akan coba bahas lebih detail lagi. Nah, jadi proses manajemen strategis itu adalah metode di mana para manajer memahami dan juga menerapkan strategi yang dapat mengarahkan kepada keunggulan kompetitif, jadi competitive advantage yang berkelanjutan gitu loh. Jadi jelas ya, ada keunggulan kompetitif, ada juga ada keunggulan komparatif gitu ya. Competitive advantage, jadi misalnya apa itu competitive advantage? Jadi competitive advantage itu adalah keunggulan yang berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Jadi sumber daya yang bisa diperbaharui gitu loh. Terutama di sini kita bicara mengenai sumber daya manusianya gitu kan. Ada juga istilah comparative advantage atau keunggulan komparasi. Jadi keunggulan komparasi ini adalah keunggulan yang berdasarkan kepada tetap pada sumber daya, tapi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya apa? Contohnya misalnya seperti kayak sumber daya alam, misalnya seperti minyak bumi, kemudian juga misalnya batu bara, itu merupakan adalah sumber daya yang sifatnya comparable gitu, competitive advantage gitu loh. Gitu. Nah, kemudian proses perencanaan strategis itu adalah cara yang sistematis atau yang timbul untuk melakukan perencanaan strategis dalam organisasi. Jadi melalui tahapan-tahapan seperti penilaian awal, jadi kemudian analisis yang sifatnya menyeluruh, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi. Jadi pasti ada penilaian awalnya gitu kan ya. Kemudian juga analisis yang sifatnya the whole analisis yang menyeluruh, perumusan strategi, kemudian juga implementasi, dan juga pasti harus ada evaluasinya. Kita akan evaluasi bagaimana perumusan strategi ini kira-kira cocok nggak gitu loh.
gitu kan. Kemudian juga implementasi di lapangan seperti apa. Jadi jangan sampai nanti strateginya sudah bagus, sudah detail, ya sudah mendetail gitu ya, sudah ketahuan strength, weakness, opportunities dan juga threats, tetapi sayangnya pada saat implementasi yang kedodoran itu yang perlu dievaluasi gitu loh. Oke, nah ini kan yang sudah kita jelaskan itu ya dari minggu yang lalu. Jadi analisa lingkungan strategi itu mulai dari apa? Analisa lingkungan eksternal gitu kan ya. Kita harus tahu apa yang menjadi opportunities kita di luar sana gitu kan ya. Apa yang juga menjadi threats-nya gitu loh. Ya kan, makanya adanya threats analysis, kemudian juga opportunities analysis gitu loh. Kemudian juga lingkungan internal, kita perlu tahu nih apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi strength-nya kita gitu loh. Strength kita nih apa gitu kan, kemudian weakness-nya kita apa gitu loh, sehingga kita tahu nih kita kedepannya kita mau fokus itu pada industri yang mana, kemudian langkah apa yang harus kita lakukan gitu kan. Pertama misalkan dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, ya kan di mana memang masih masih banyak kan yang tenaga masih banyak juga perekonomian yang masih belum bisa bertumbuh ya, walaupun tumbuhnya juga tidak pertumbuhannya masih secara bertahap, gitu, masih belum full recovery gitu kan ya. Dan pastinya ini membutuhkan sudah pasti juga ini membutuhkan yang membutuhkan waktu atau juga effort gitu kan. Oke, kemudian juga untuk formulasi strategi. Formulasi strategi itu adalah lebih kepada bagaimana kita menentukan strateginya, itu baik untuk bisnis strateginya, kemudian juga corporate strategi, international strateginya bagaimana gitu kan yang perlu kita lakukan, kemudian juga bagaimana kita bisa lakukan aliansi strategi gitu loh. Gitu. Oke. Nah, kemudian juga bagaimana kita bisa implement strategi itu ya, bagaimana itu meliputi beberapa poin-poin. Jadi mulai dari corporate governance gitu kan, kemudian juga strategic leadership gitu kan, kemudian juga pengendalian strategis, yang juga struktur dan desain organisasi yang semuanya ini saling ketergantungan. Jadi saling membutuhkan satu dengan yang lainnya gitu loh. Itu oke. Sekarang kita lihat pada proses manajemen strategik untuk analisa lingkungan. Gitu kan ya. Oke, untuk analisa lingkungan itu meliputi mendeteksi dan juga mengevaluasi konteks organisasi, lingkungan internal maupun juga lingkungan eksternal dari organisasi atau perusahaan gitu kan ya. Lalu yang kedua, formulasi strategi, jadi mencakup desain dan juga pilihan strategi yang sesuai gitu kan ya. Nah, kemudian juga untuk yang implementasi strategi, proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan yang nyata gitu loh. Sudah kita susun strateginya gitu, karena sudah kita pilih strategi yang sesuai. Nah, kemudian implementasi bagaimana kita melaksanakan strategi yang sudah diformulasikan sebelum ini dalam tindakan yang nyata dalam day-to-day operation perusahaan seperti apa gitu kan ya. Nah, kemudian pada evaluasi strategi, kita mengevaluasi bagaimana strategi yang telah diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi performance dari organisasi atau perusahaan gitu kan ya. Kira-kira seberapa pengaruhnya, bagaimana dengan soal pertumbuhan pertumbuhan organisasinya gitu kan, growth-nya seberapa besar, apakah sesuai dengan ekspektasi itu kan, atau beyond the expectation, atau bahkan mungkin below the expectation. Itu yang perlu kita coba perhatikan gitu kan ya. Oke, untuk pengamatan lingkungan, pengamatan lingkungan ini didasarkan pada faktor-faktor strategi yang disebut dengan SWOT. Jadi ada strength, weakness, kemudian juga ada opportunities dan threats. Jadi strength itu kekuatannya organisasi, weakness itu juga kelemahan dari organisasi, ini sifat adalah internal. Kemudian ada lagi opportunities, itu opportunities adalah
peluang di luar sana, peluang yang ada di eksternal, yang ada di luar dari organisasi, dan juga threats atau ancamannya gitu loh. Nah, pengamatan lingkungan secara garis besar, jadi ada dua analisa yang harus dilakukan. Jadi secara baik itu untuk lingkungan internal maupun juga lingkungan eksternal. Oke, sekarang kita lihat lingkungan yang internal. Jadi analisa dalam perusahaan itu sendiri dengan cara melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi apa kelemahan saya, apa kekuatan saya, gitu kan ya? Ya kan? Apakah perusahaan saya ini mampu untuk menangani distribusi barang-barang kebutuhan sehari-hari, atau misalnya apakah perusahaan saya ini mampu untuk menangani distribusi produk cat ke seluruh wilayah Nusantara, ya kan? Sedangkan kalau strength-nya si perusahaan adalah kepada produksinya gitu kan, line produksi yang banyak, kemudian promosi yang gencar itu kan, kemudian juga menggunakan misalnya yang menggunakan iklan iklan bintang iklan gitu yang bisa membantu penjualan. Tetapi apakah untuk distribusi, apakah juga ini merupakan bagian dari kekuatan internal company, atau dia harus menggandeng distributor, menggandeng pihak ketiga yang menjadi distributornya gitu kan? Ya kan, supaya nanti supaya produk cat ini bisa misalnya bisa sampai kepada seluruh wilayah Nusantara gitu loh. Itu. Nah, kalau memang kekuatannya company itu pada produksi gitu kan, pada produksi, marketing gitu kan ya, tetapi pada produksi maupun juga marketing ya, karena kemudian karena dia memiliki keterbatasan untuk pendistribusian produknya, maka dia bisa menggandeng pihak ketiga untuk menjadi distributornya gitu. Apalagi misalnya perusahaan cat ini berada di wilayah Jawa, dia ingin menjadi, walaupun misalnya mungkin Jawa bisa dikuasai, tapi kan dia perlu misalnya menggandeng distributor yang bisa mendistribusikan produknya sampai ke Pulau Sumatera gitu loh, atau mungkin juga ke Pulau Kalimantan gitu ya. Oke teman-teman, aku coba break dulu sebentar nih, ada yang datang. Yo. Oke, sorry. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, share screen. Here we go. Oke, kalau kita lihat ini untuk lingkungan internal ya. Tadi kan udah jelas ya, misalkan kalau perusahaan cat ini dia mau merambah pasar misalnya ke wilayah Indonesia bagian tengah, misalnya ke Kalimantan, yang which is mungkin itu bukan area expertise dia gitu lah. Dia butuh menggandeng partner supaya bisa supaya produk ini bisa sampai ke wilayah Indonesia bagian tengah, atau mungkin bahkan sampai ke wilayah Indonesia bagian timur gitu loh. Bisa sampai ke bisa sampai ke Ambon atau bahkan sampai ke Papua gitu kan ya. Nanti misalnya dibutuhkan distributor yang menguasai wilayah Indonesia bagian tengah maupun juga wilayah Indonesia bagian timur gitu loh. Nah, itu seperti itu gitu kan ya. Nah, analisis lingkungan internal ini terdiri dari beberapa variabel yang berada di dalam perusahaan itu sendiri, itu berupa kekuatan maupun juga kelemahan yang dimiliki oleh company atau organisasi. Variabel ini membentuk dimensi atau suasana di mana pekerjaan itu dilakukan. Variabel meliputi struktur, jadi struktur organisasinya seperti apa, budaya, ya kan, itu budayanya misalnya budayanya sangat mempengaruhi performance daripada perusahaan. Demikian juga pasti sumber daya. Kalau tadi yang saya jelaskan tuh mengenai kekuatan produk, kekuatan company itu pada misalnya di wilayah Jawa saja, atau mungkin Jawa meliputi sebagian Sumatera, itu merupakan bagian daripada sumber dayanya gitu loh. Nah, makanya dia butuh bantuan dari pihak ketiga atau menggandeng partner supaya supaya produknya itu bisa sampai ke wilayah Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan wilayah Indonesia bagian timur gitu kan ya. Oke, itu analisa lingkungan internal. Struktur itu bagaimana cara organisasi perusahaan diorganisasikan yang berkenan dengan bagaimana
company ini berkomunikasi, kemudian juga mengenai masalah wewenang, itu juga harus kerja, jadi mengenai chain of command, jadi kan apakah perusahaan ini sangat strukturnya itu panjang gitu kan ya, jadi misalnya dari dari staff, kalau misalnya mau komunikasi dengan direktur, bagaimana harus lewat berapa meja, maksudnya dari staff ke senior staff, supervisor, senior supervisor, kemudian manager, senior manager sampai kepada direktur. Berarti kan itu jalur panjang. Apakah ada cara supaya si direktur ini selalu memberikan membuka pintunya, membuka pintu ruangan kerjanya supaya so anyone can come inside and discuss anything they want gitu loh. Itu berarti itu sudah kepada masalah culture atau budaya gitu kan ya. Nah, kalau budaya mengenai pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan atau di-share kepada anggota perusahaan. Jadi norma ini harus memunculkan dan mendefinisikan perilaku yang dapat diterima oleh seluruh anggota perusahaan gitu kan ya. Oke. Nah, oke, next. Tadi kan kalau tadi udah mengenai masalah struktur, kemudian masalah budaya, kemudian juga masalah sumber daya. Oke, aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang atau jasa perusahaan. Aset ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusia. Ya kan, baik tadi kan seperti ada competitive advantage atau comparative advantage gitu kan ya. Sumber daya alam ini bisa diperbaharui enggak? Contohnya sumber daya yang dapat diperbaharui contohnya apa? Misalnya seperti kayak buah, sayur gitu kan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Misalnya seperti kelapa sawit itu semuanya bisa diperbaharui. Ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Misalnya seperti minyak bumi, batu bara, nikel gitu kan ya, bauksit gitu kan. Itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi dalam artian kita ambil misalnya batu bara misalnya 1 ton, ya kan, ditambang 1 ton misalnya dalam waktu, let's say katakan dalam jangka waktu tertentu, pastinya berarti ya total total simpanan batu bara yang ada di kandungan perut bumi negara kita itu pasti akan berkurang 1 ton gitu loh. Ini berbeda misalkan dengan kelapa sawit. Misal kelapa sawit itu ditanam, kemudian kemudian panen kelapa sawit gitu ya, itu misalnya sebanyak misalnya katakanlah misalnya 1 ton. Itu kan berarti nanti buahnya itu akan muncul lagi, buahnya itu akan tumbuh lagi tuh. Buah sawitnya ini, buah kelapa itu akan tumbuh lagi gitu. Oke, itu yang membedakan antara sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian juga ada sumber daya manusia, yang which is di mana itu sumber daya manusia itu merupakan aset bagi perusahaan gitu kan. Gitu. Oke, nanti saya coba berikan tugas yang terkait mengenai sumber daya manusia yang lebih detail lagi ya. Oke, kemudian juga analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal itu berarti lingkungan yang di luar perusahaan. Jadi caranya apa? Dengan mengamati kesempatan, opportunities dan juga threats yang ada di luar perusahaan gitu kan ya. Analisa lingkungan eksternal perusahaan ini terdiri dari variabel-variabel yang berada di luar lingkungan perusahaan. Itu ya tadi masalah peluang, ancaman gitu kan ya. Variabel tersebut membentuk keadaan di mana organisasi ini berdiri. Lingkungan eksternal ini bisa dibagi menjadi 2 bagian, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial. Itu ya. Kita lihat lingkungan kerja. Jadi terdiri dari elemen-elemen yang langsung berpengaruh dan juga dipengaruhi oleh operasi utama perusahaan. Contohnya misalnya seperti pemegang saham, jadi shareholders. Kemudian juga pemerintah dengan segala bentuk peraturannya, misalnya ya peraturan pemerintah, kemudian juga misalnya undang-undang, misalnya mengenai pajak, mengenai undang-undang tenaga kerja gitu kan ya, undang-undang cipta tenaga kerja, kemudian juga peraturan misalnya ya terkait mengenai pandemi COVID-19 ini, itu juga pasti bagian dari elemen tersebut, bagian daripada elemen lingkungan kerja ini. Kemudian juga pemasok atau supplier gitu kan ya, yang memasok misalnya yang memasok bahan-bahan baku ataupun bahan-bahan mentah kepada perusahaan gitu kan ya.
Kemudian juga komunitas lokal, misalnya apa, kepada misalnya lingkungan di sekitar pabrik, atau lingkungan masyarakat di sekitar kantor. Contohnya misalnya apa, ya misalnya seperti apa, mungkin perusahaan ini membina UMKM, itu merupakan juga bagian dari komunitas lokal gitu ya. Atau mungkin juga misalnya apa, komunitas lokal misalnya terkait misalnya apa, buruh, organisasi buruh itu juga merupakan bagian dari komunitas lokal. Kemudian juga ada lagi pesaing. Ya pesaing misalnya pesaing pasti kompetitor gitu ya. Misalnya kalau saya punya perusahaan chat atau organisasi produk produk dasarkan dalam salah chat, ya pasti ya pesaingnya itu ya perusahaan chat juga gitu kan ya, atau mungkin distributor chat, produk chat yang dari luar negeri gitu kan ya. Kemudian juga misalnya apa, kreditor. Jadi misalnya kreditor itu misalnya dari pihak bank gitu kan ya juga. Kemudian juga apa, kepentingan lainnya mungkin ya dari asosiasi perdagangan atau mungkin dari asosiasi industri, itu juga pasti akan memberikan pengaruh gitu loh. Kemudian juga di sini lingkungan sosial, itu terdiri dari kekuatan umum, di mana kekuatan ini tidak memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas jangka pendek perusahaan, tetapi seringkali mempengaruhi keputusan jangka panjang perusahaan. Contohnya misalnya apa? Terbukti kekuatan ekonomi, sosial, cultural, teknologi, kemudian politik dan hukum yang berlaku. Jadi mengenai pasar, jadi misalkan berarti ini masuk kepada lingkungan sosial. Jadi misalkan tadi kan ekonomi kan, kekuatan ekonomi. Bagaimana kekuatan ekonomi masyarakat atau buying power masyarakat saat ini yang masih di negara kita yang masih berjangkitnya pandemi COVID-19 ini, pasti juga kan mempengaruhi kepada perkembangan perusahaan gitu kan ya. Kemudian juga teknologi. Ini sudah saya jelaskan kemarin, jadi ada teknologi itu kan pasti berpengaruh kepada lingkungan perusahaan gitu kan ya, perkembangan teknologi yang akan mempengaruhi perilaku konsumen, mempengaruhi perilaku atau perubahan perilaku masyarakat atau konsumen gitu kan ya. Kemudian juga ya socio cultural, ya kan, ini pasti juga akan berpengaruh ya, bagaimana misalkan perilaku konsumen di daerah tertentu juga kan pasti berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan gitu kan. Nah seperti itu. Kemudian juga politik dan hukum yang berlaku. Ya pastinya dunia usaha kan juga membutuhkan adanya kepastian hukum, kepastian hukum dan juga kepastian situasi politik yang terjadi di negara, salah seperti di negara kita itu gitu kan. Itu. Oke, sebentar, sorry, ini ada gangguan lagi sebentar ya. Ini saya share dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut untuk tadi, maaf tadi untuk interupsinya. So, tadi udah jelas ya mengenai lingkungan sosial itu pasti pada seperti saya jelaskan di pertemuan pertama ya, ada ekonomi, kemudian juga socio-cultural, teknologi, politik dan hukum yang berlaku gitu kan. Bagaimana perkembangan teknologi juga pastinya akan berpengaruh kepada perkembangan perusahaan gitu kan. Ekstrimnya apakah kita akan menggantikan maka teknologi ini akan bisa menggantikan peran manusia gitu kan ya. Apakah nanti pekerjaan ini akan digantikan oleh robot gitu kan ya. Kamu ada kekhawatiran seperti itu kan. Contohnya yang paling gampang misalnya apa? Seperti kayak penjaga tol. Sekarang apakah masih ada sih penjaga tol yang misalnya terima uang dari pengguna jalan, terima uang gitu kan, sambil sekalian terima kartunya, terus dihitung, oh misalnya nggak dia ngasih uang 50.000, oh kembali 5.000, berarti kan karena misalnya pakai kendaraan pribadi, ya berarti total biaya tolnya 45.000 gitu kan. Kemudian dilihat, oh ini yang masalah di bawah truk gitu ya, truk 6 ban, oh berarti ini misalnya berapa, misalnya 55.000 gitu kan. Nah seperti itu. Nah, berarti misalkan si supir truk dia ngasih duit misalnya 70.000, berarti karena dibiayai 55.000, berarti kembali 15.000. Nah, seperti tapi sekarang saat ini kan itu sudah tidak ada gitu kan. Sudah digantikan oleh misalnya kartu e-tol, atau misalkan kalau seperti kayak dari BCA yang flash, atau mungkin kalau Mandiri itu mengeluarkan yang e-mandi. Nah, seperti itu kan.
Nah, apakah nantinya ke depannya nanti pekerjaan saya itu akan diambil alih oleh misalnya apa oleh artificial intelligence atau mungkin bahkan diambil alih oleh robot gitu kan? Atau mungkin diambil alih seperti misalnya aplikasi gitu, aplikasi yang bisa apa apa namanya menganalisa dan juga mengambil keputusan gitu kan? Oke, nah seperti itu. Nah, next. Formulasi strategi ini kita lihat formulasi strategi itu kepada analisa situasi yang berhasil diikuti oleh penciptaan tujuan jangka panjang. Jadi kita sudah bisa analisa situasinya, kemudian kita juga sudah bisa menentukan apa ini menjadi long term perusahaan kita atau organisasi kita. Nah, ini tujuan jangka panjang ini menunjukkan sasaran yang dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan jangka panjang itu bertindak sebagai arah untuk pemilihan strategi tertentu, gitu kan ya. Jadi dalam sebuah organisasi, strategi ini dipilih pada 3 level yang berbeda, strategi tingkat bisnis. Jadi strategi ini digunakan ketika strategi unit bisnis atau strategic business unit itu atau divisi atau usaha kecil dan menengah ini memilih strategi hanya untuk satu produk yang dijual atau harusnya tentu dalam satu pasar tertentu saja. Contohnya misalkan strategi tingkat bisnis diilustrasikan misalnya seperti kayak apa produk misalnya susu Tropicana Slim dengan apa dengan rendah kandungan gulanya rendah gitu kan ya. Jadi ada 3 strategi gitu loh. Misalnya ya misalnya apa dalam hal kepemimpinan biaya, kemudian juga diferensiasi dan juga fokus. Jadi alternatif jadi fokus jadi ya dia hanya fokus pada apa namanya pada misalnya produk-produk yang memiliki kandungan gula rendah kalori gitu kan ya. Nah, seperti itu. Atau yang kedua, itu strategi tingkat perusahaan. Jadi di mana para eksekutifnya ini di perusahaan itu memilih produk mana yang akan dijual, pasar mana yang akan dimasukin gitu loh. Dan juga apakah adanya apa adanya pesaing sana atau mungkin kita akan menghajar pesaing gitu kan ya. Jadi mereka memilih memilih strategi antara integrasi, intensif, diversifikasi, atau strategi defensif gitu kan ya. Lalu yang ketiga, strategi yang sifatnya global atau internasional. Jadi pertanyaan yang harus dijawab, pasar baru mana yang harus kita kembangkan dan juga bagaimana cara kita masuk ke sana gitu kan ya. Seberapa jauh diversifikasi yang akan dilakukan gitu. Bisa diversifikasi produk atau mungkin juga diversifikasi pasarnya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi manajer atau maupun juga dapat CEO juga bisa menentukan alternatif strategi seperti ini mana yang mau dipilih gitu kan. Jadi sebenarnya disesuaikan juga dengan tujuan perusahaan, hasil analisa situasi, dan juga tingkat strategi yang akan dipilih gitu loh. Oke, ini dari saya ini aja. Jadi nanti kalian coba kalian coba tonton dulu YouTube-nya. Nanti setelah itu kita akan bahas apa sebentar. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau enggak nggak apa-apa nanti kita coba sebentar aja untuk diskusi lewat Zoom meeting ya. Dari saya itu aja buat dari teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi nanti siang ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.